Pada tahun 1962, ketika konflik di Irian Barat memanas, ribuan sukarelawan dari Uni Soviet bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Mereka tidak hanya berperan sebagai instruktur, tetapi juga aktif sebagai tenaga tempur. Bagaimana kisah menarik di balik kehadiran mereka? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Sebelum terjadinya insiden Laut Aru, Uni Soviet diam-diam telah mengirimkan 6 kapal selam jenis Whiskey atau W dari pangkalan angkatan laut mereka di Vladivostok. Pertengahan November 1961, ke-6 kapal selam itu sudah berada di pelabuhan Surabaya. Pada Maret 1962, bendera Uni Soviet diturunkan dan digantikan oleh bendera Indonesia, menjadikan kapal-kapal selam tersebut resmi milik ALRI. Selain kapal selam kelas W, Uni Soviet juga menghibahkan kapal penjelajah Ordzhonikidze yang kemudian diganti namanya menjadi KRI Irian. Para sukarelawan Uni Soviet di kapal-kapal perang Indonesia dipimpin oleh Laksamana Muda Grigori Chernobyl. 5 bulan kemudian, militer Indonesia merencanakan invasi Papua Barat lewat Operasi Jaya Wijaya. Sebagai bentuk dukungan konkret, Uni Soviet mengirimkan kembali 6 kapal selam jenis W yang diawaki langsung oleh orang-orang Rusia. Armada ini menjadi bagian dari Brigade ke-50 pimpinan Laksamana Muda Anatoly Rulyuka. Data menunjukkan bahwa selama tahun 1962, Uni Soviet menempatkan 1.740 tentara di Angkatan Bersenjata Indonesia, termasuk ALRI. Jumlah ini meliputi tenaga instruktur, penasehat militer, dan sukarelawan tempur. Dukungan Uni Soviet membantu memperkuat posisi Indonesia dalam konflik di Irian Barat. Dengan kehadiran sukarelawan Uni Soviet, Angkatan Laut Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dan pengetahuan dari negara sekutu. Kisah ini mengingatkan kita akan peran penting kerjasama internasional dalam sejarah militer Indonesia. Pahlawan kita di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, ia rela mati di tiang gantung demi lawan penjajah Belanda. Dengan pendirian dan rasa nasionalismenya yang tinggi, ia dan rakyatnya mampu mempertahankan kerajaannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Ia adalah Bataha Santiago, raja ketiga dari kerajaan Manganitu di Kepulauan Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Ia lahir pada tahun 1622 dengan nama lengkap Don Jugov Sin Santiago. Ia diberi gelar Bataha yang artinya sakti, karena ia dianggap memiliki kekuatan gaib. Raja Santiago berkuasa pada tahun 1670 hingga 1675, dan dikenal sebagai raja yang menolak tunduk pada VOC. Ia menentang monopoli VOC atas hasil alam yaitu cengkeh, komoditas yang sangat berharga pada masa itu. Raja Santiago mengumumkan perang terhadap VOC dan menghadapi serangan-serangan dari pasukan Belanda dan sekutu-sekutunya. Ia juga mendapat tekanan dari raja-raja lain yang membujuknya untuk menyerah dan menandatangani Lange Kontrak dengan VOC. Kontrak itu berisi instruksi untuk melenyapkan tanaman cengkeh dan semua benda yang dianggap kafir oleh VOC. Namun Raja Santiago tetap gigih mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan kerajaannya. Ia pernah berkata, "Biar saya mati digantung, tidak mau tunduk kepada Belanda." Kalimat itu terpahat di batu makamnya yang berada di Desa Karatung, Manganitu, Provinsi Sulawesi Utara. Setelah perjuangan yang begitu panjang, akhirnya ia ditangkap oleh VOC pada tahun 1675 dan dihukum mati dengan cara digantung di Tanjung Tahuna. Bataha Santiago adalah sosok yang patut diteladani, karena keberaniannya melawan penjajah dan cintanya terhadap tanah air. Ia menjadi salah satu pahlawan nasional yang dianugerahi gelar oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo pada tahun 2023. Pada tahun 1962, Belanda berkhianat dengan negara kita Indonesia. Kejadian ini tergambar jelas dalam pertempuran sengit di Laut Aru, wilayah Maluku. Saat itu, dipimpin Komodor Yosudarso, ikut menjadi korban. Pertempuran ini dipicu oleh pengkhianatan Belanda terhadap janji untuk membebaskan Irian Barat yang kini menjadi Papua Barat. Semua ini telah disepakati bersama dalam Konferensi Meja Bundar, KMB, pada tahun 1949. Mendengar adanya pemberontakan oleh Belanda, Presiden Soekarno segera mengeluarkan Tri Komando Rakyat yang kita kenal, Trikora, sebagai misi pembebasan Irian Barat dan menginstruksikan Angkatan Perang Republik Indonesia
APRI, untuk bersiap-siap menghadapi Belanda yang telah menduduki wilayah tersebut. Salah satu operasi yang dilakukan oleh APRI adalah operasi infiltrasi, yang melibatkan 4 kapal perang jenis motor torpedo boat MTB tipe Jaguar, yaitu KRI Macan Tutul 650, KRI Matjan Kumbang 653, KRI Harimau 654, dan KRI Singa. Keempat kapal ini berangkat dari Tanjung Priok pada tanggal 9 Januari 1962. Komodor Yos Sudarso, yang merupakan komandan operasi ini, ikut dalam KRI Macan Tutul bersama Kapten Winarno. Namun pada tanggal 15 Januari 1962, ketika mereka sedang berada di Laut Arafuru, mereka dikejutkan oleh serangan mendadak dari 2 kapal perusak, serta 2 pesawat Neptune dan 2 pesawat Firefly milik Belanda. Saat itu Belanda ternyata telah mengetahui rencana operasi Indonesia. Mereka menyiapkan perangkap untuk menghancurkan armada Indonesia. Pertempuran pun tidak dapat dibendung lagi, di antara gelombang laut yang tinggi dan angin kencang. Komodor Yos Sudarso, yang menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, segera memerintahkan 2 kapal lainnya, yaitu KRI Matjan Kumbang dan KRI Harimau, untuk mundur dan menyelamatkan diri. Sementara itu, ia bersama KRI Macan Tutul dan KRI Singa berusaha mengalihkan perhatian musuh dengan melakukan manuver berani dan menembakkan torpedo. Namun naas, upaya ini tidak berhasil. KRI Singa terkena tembakan dan terpaksa menyerah. Sedangkan KRI Macan Tutul juga terkena tembakan dan tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso dan sebagian besar awaknya. Pertempuran Laut Arafuru berakhir dengan kemenangan Belanda. Komodor Yos Sudarso dan para prajurit yang gugur dianggap sebagai pahlawan nasional, yang telah berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan bangsa. Pertempuran ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tahun 1963. Untuk mengenang jasa perjuangan Komodor Yos Sudarso, dibuatkan monumen patung yang berlokasi di kota Surabaya. Pada masa genting Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia dihadapkan pada tantangan berat. Selain menghadapi Belanda, mereka juga harus melawan sisa-sisa pasukan Front Demokrasi Rakyat yang merupakan bentukan PKI dan memberontak di Madiun. Di tengah situasi yang kacau, Komandan AURI, Om Utridi Hanan Joidin, juga harus menghadapi suasana misterius. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Detasemen Udara Prigi, bagian dari pasukan Pangkalan Udara Campur Darat, bertanggung jawab di subsektor Watulimo. Bermarkas di sebuah lembah yang dianggap angker oleh penduduk setempat, pasukan Hanan Joedin harus menghadapi berbagai ancaman. Di sisi selatan terdapat hutan Pantai Prigi dan Pantai Laut Selatan. Di lain sisi, ada Gunung Kombokarno dan Gua Lowo yang dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib. Hanan Joedin gusar setelah mendapat laporan bahwa bom yang dipasang di jembatan tak kunjung meledak. Ia mencoba menemui tetua kampung setempat. Kata beliau, Hanan Joedin diwajibkan minta izin jika ingin meledakkan jembatan di Watulimo. Karena situasi mendesak, Hanan Joedin nekat pada malam itu dengan membawa 10 anggotanya, tak lupa membawa obor, sebilah sangkur, dan sepucuk karaben. Ketika melewati hutan Watulimo, mereka semua melihat ada pasukan besar berseragam tentara keraton bersenjata lengkap menghadang jalan. Anak buah Hanan Joedin lari tunggang langgang ke markas, hanya tinggal dia sendiri yang tak lari. Berbekal obor yang dibawanya, sang komandan terus beristighfar meski merinding. Dia memberanikan diri untuk mengucap sepatah dua patah ke hadapan ribuan pasukan gaib yang mengepungnya. Dia menyampaikan, "Assalamualaikum, kami bermaksud baik untuk menyelamatkan rakyat dan alam daerah ini dari penjajah Belanda. Bantulah perjuangan kami menegakkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas pengertian saudara-saudara semua." Tidak lama pasukan siluman yang diduga pengikut Empu Sindok dari kerajaan Mataram itu menghilang. Selepas insiden malam itu, bom tariknya kembali dipasang tepat di tengah jembatan. Anehnya kali ini, sekali dipicu ledakannya langsung terjadi dan jembatan patah menjadi dua. Cerita ini mengajarkan kita tentang semangat juang, keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi situasi yang sulit. Pasukan AURI tidak hanya berjuang melawan musuh nyata, tetapi juga melawan pasukan gaib. Kisah ini menginspirasi kita untuk tidak menyerah dan selalu berani menghadapi segala rintangan, sekalipun yang tak terlihat oleh mata manusia. Gerakan melawan korupsi tumbuh di kota-kota besar Indonesia, termasuk Bandung dan Yogyakarta. Pada tahun 1970, para mahasiswa dan aktivis merasa prihatin dengan wabah korupsi serta lambannya pemerintah dalam menindak para pejabat yang terlibat.
Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Di Bandung, sekelompok mahasiswa membentuk Bandung Bergerak atau BB pada Juli 1970. Mereka menggelar diskusi ilmiah tentang korupsi, membahas akar permasalahan, perbandingan dengan negara lain, dan cara memberantasnya. Bandung Bergerak juga mengampanyekan sikap anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat. Perbedaan kekayaan, sebagian warga kota besar merasakan ketidakwajaran dalam kemewahan para pejabat. Tak hanya di Bandung, gerakan serupa juga muncul di Yogyakarta. 8 orang anak muda dari berbagai latar belakang, mahasiswa, intelektual, dan seniman, mengeluarkan manifesto anti korupsi. Mereka menolak pemberantasan korupsi yang hanya berdasarkan janji dan slogan semata. Mereka menginginkan tindakan konkret dari pemerintah. Namun, perlawanan terhadap korupsi selalu mendapat perlawanan dari para koruptor. Bandung Bergerak dan Front Anti Korupsi dari Yogyakarta berjuang bersama. Di antaranya Ahmad Wahib, Asyadi Siregar, dan Umbulandu Paranggi, mengingatkan bahwa upaya baik selalu dihambat oleh golongan yang hanya mencari keuntungan pribadi. Akhirnya, Bandung Bergerak membekukan aktivitasnya pada Agustus 1970. Gerakan ini mengajarkan kita bahwa melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kewajiban setiap warga negara. Dengan semangat ini, kita terus berjuang agar korupsi tak lagi merajalela dan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada masa perjuangan kemerdekaan di Garut, Indonesia, terjadi strategi yang tak biasa, menggunakan penyakit pes sebagai senjata. Bakteri Yersinia pestis, penyebab penyakit pes, menjadi alat untuk menghancurkan mental pasukan Belanda. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Pada tahun 1933 hingga 1934, wabah penyakit pes melanda Priangan, mengakibatkan sekitar 15.000 orang tewas akibat bakteri Yersinia pestis. Di tengah ketakutan akan penyakit ini, para pejuang Indonesia di Garut memiliki ide unik, menggunakannya sebagai senjata biologis melawan pasukan Belanda. Mayor Sawet Mustafa Kosasi, Komandan Kesatuan Pasokan Pangeran Papa, PPP, memimpin inisiatif ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk berburu tikus di sekitar markas PPP. Tikus-tikus ini kemudian digunakan sebagai sarana penyebaran bakteri pes. Pasukan Belanda yang sangat takut terhadap penyakit ini menjadi sasaran teror. Dengan cerdik, pejuang Indonesia memanfaatkan ketakutan musuh untuk menghancurkan mental tempur pasukan Belanda. Tragedi wabah penyakit pes yang pernah menghantui Garut kini menjadi bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Cerita ini mengajarkan kita tentang kreativitas dan ketangguhan dalam menghadapi musuh. Terkadang, bahkan bakteri bisa menjadi senjata yang mematikan. Februari 1945, terjadi sebuah peristiwa berdarah di kota Blitar, Jawa Timur. Sekelompok prajurit peta yang dipimpin oleh komandan yang hebat berhasil menyerang markas Jepang. Ini adalah salah satu pemberontakan terbesar yang pernah dilakukan oleh rakyat Indonesia selama masa penjajahan Jepang. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Komandan Supriyadi adalah seorang yang memimpin pemberontakan peta, pembela tanah air di Blitar, Jawa Timur, pada 14 Februari 1945. Pemberontakan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang yang semakin kejam dan menindas. PETA adalah sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang pada Oktober 1943 untuk membantu mereka menghadapi serangan sekutu. Namun, banyak anggota PETA yang memiliki semangat nasionalisme dan ingin memerdekakan Indonesia dari Jepang. Salah satunya adalah Supriyadi, yang bergabung dengan PETA dengan pangkat Shodancho atau Komandan Pleton. Supriyadi ditugaskan di Blitar dan bertugas mengawasi para kerja paksa Romusha. Ia merasa prihatin melihat penderitaan rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja keras tanpa upah dan perlindungan. Ia juga menyadari bahwa Jepang tidak akan menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karena itu, Supriyadi merencanakan pemberontakan bersama beberapa rekannya di PETA. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 300 prajurit dan melancarkan serangan mendadak terhadap markas Jepang di Blitar dan merampas senjata logistik mereka. Namun, pemberontakan ini tidak berlangsung lama karena Jepang segera mengirim bala bantuan dan melakukan pengepungan. Banyak prajurit PETA yang gugur dalam pertempuran. Mereka ditangkap dan dieksekusi mati. Pemberontakan PETA di Blitar adalah salah satu peristiwa bersejarah
yang menunjukkan semangat juang rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Meskipun gagal, pemberontakan ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia yang lain.